Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Safitri, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500013677. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 283 Jakarta, yaitu di kelas 8F dengan materi akhlak, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sudah siap? Siap. Coba Ibu mau lihat bukunya sudah di atas meja belum ya? Oke. Agamanya sudah siap, bukunya. Kemudian sampah. Masih ada sampah di laci atau di kolong? Yang menemukan sampah silakan buang ke tempat sampah. Oke, sudah aman ya? Selanjutnya, sebelum dimulai, tadi kita sudah melaksanakan sholat sunnah duha, pembiasaan kita seperti biasa. Selanjutnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong disiapkan. Attention please. Yes, please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Apa perasaan kalian hari ini? Bahagia, Bu. Ada yang bahagia? Ada yang senang? Ada yang semangat? Ada yang sedih nggak? Alhamdulillah tidak ada yang sedih. Semoga diawali dengan hati yang senang, hati yang bahagia, membawakan semangat kalian untuk belajar dari awal nanti sampai selesai kegiatan kita pembelajaran. Oke, Ibu akan bertanya dulu, absensi hari ini ada yang tidak masuk? Ada, tunggu sebentar Ibu lihat dulu ya. Absensi kelas 8F. Hari ini yang tidak masuk. Raisya kenapa? Sakit. Kemudian? Daud kenapa? Daud sakit. Siapa lagi nak? Ya. Semoga Daud dan Raisya diberikan kesehatan kembali atau kesembuhan kembali dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kalian sudah siap belajar, sudah Ibu absensi. Sekarang kita seperti biasa setelah sholat duha bersama, ya tadi kita sudah laksanakan sholat duhanya. Lanjut kita murojaah. Murojaahnya seperti biasa. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 255 dan surat Ad-Duha. Kita baca bareng-bareng. Kita awali dengan ta'awuz terlebih dahulu bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sholat duhanya sudah, doanya sudah, kemudian murojaahnya juga sudah. Semoga apa yang kita kerjakan pembiasaan kali ini menjadikan pembiasaan kita nanti di keseharian kita di rumah. Selanjutnya, Ibu sebelum dimulai biar semangat deh ya, kita ice breaking dulu. 8F. Siap. Tepuk semangat. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. SMP 283 Jakarta. Cerdas, beriman, berkarakter. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Oke, sebelum materi Ibu bahas, kita bahas bareng-bareng. Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu terakhir kita membahas tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Good, hebat, berarti masih ingat. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman keberapa? 3. Keberapa? 3. Good. Coba sebutkan ada berapa rukun iman? 6. Ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Keren, pada bisa, hebat ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Oke, sekali lagi, satu kali pertanyaan lagi dari materi kemarin. Tadi kan disebutkan iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapakah sebagai umat Islam mewajibi iman kepada kitab-kitab Allah? Ada 4. Pertama kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Yang terakhir Al-Quran. Coba cakep, semuanya masih pada ingat. Semoga ilmunya semakin berkah sampai kalian nanti lulus masih ingat yang namanya rukun iman dan iman kepada kitab-kitab Allah harus dijalankan. Baca Qurannya, murojaahnya. Ini kita akan membahas materi berkenaan tentang akhlak. Ya, kalau kemarin minggu lalu materinya tentang akidah. Sekarang lanjutannya yaitu elemennya akhlak. Nah, akhlak ini terbagi menjadi 2. Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu arti dari akhlak mahmudah? Ada yang tahu? Malika? Oke, biar kedengeran ya. Coba. Akhlak mahmudah itu artinya akhlak yang terpuji. Akhlak, kalau mazmumah? Akhlak yang tercela. Akhlak yang terdagut. Beri tepuk tangan untuk Malika. Betul sekali. Bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi 2, mahmudah dan mazmumah. Mahmudah itu adalah akhlak terpuji, sedangkan mazmumah adalah akhlak tercela. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang akhlak mahmudah. Sebelum kita bahas, Ibu akan memberikan tayangan video sejenak agar kalian bisa menelaah hari ini materinya tentang apa ya. Nah, nanti kalian bisa melihat tayangan berikut ini. Tanya, kira-kira materi hari ini apa? Kejujuran. Tentang kejujuran. Apalagi selain kejujuran? Ini materinya adalah berkenaan tentang perilaku jujur dan amanah. Sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu kenapa kita harus mempelajari materi hari ini. Yang pertama adalah supaya peserta didik bisa mempraktekkan perilaku akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ya. Contohnya adalah bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kalian pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada, bisa dipraktekkan yaitu perilaku jujur dan
amanah. Yang kedua, kalian bisa memahami makna dari arti jujur itu apa, amanah itu apa. Yang selanjutnya, perilaku jujur. Coba, siapa yang bisa mendefinisikan atau mengartikan perilaku apa itu jujur? Siapa? Berdiri, nak. Jujur apa artinya? Yuk. Jujur adalah sikap atau perilaku seorang yang selalu berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Cesar. Nah, jadi jujur itu adalah dari segi perkataan, perbuatan, ya, itu selaras, sesuai dengan kenyataan, tidak memutarbalikan. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia sampaikan ke orang yang memang kalau ingin disampaikan. Jadi itulah yang disebut dengan jujur, yaitu perilaku, perkataan, perbuatan seseorang yang selaras. Ucapan dan perkataan atau perilaku itu sama. Itu adalah perilaku jujur. Ciri-ciri orang jujur. Siapa yang bisa? Perempuan gantian. Syakira. Coba. Ciri-ciri orang jujur. Yang pertama, berkata sesuai kenyataan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Syakira. Nah, inilah perilaku atau ciri-ciri orang yang memiliki perilaku jujur. Yang pertama, berkata sesuai dengan kenyataan. Ibu pernah berpesan kepada kalian, ketika kita melakukan kesalahan, janganlah kamu menutupi kesalahanmu atau mencari-cari alasan. Kalau sudah salah, salah, akui. Ya Bu, mohon maaf saya salah. Saya membawa handphone tapi tidak mengumpulkan ke wali kelas sehingga saya menerima apapun sanksinya. Cukup itu. Itu sudah mengakui bahwa dirinya adalah berbuat salah. Nanti Bu, kedepannya saya tidak akan mengulangi. Saya akan berjanji tidak akan membawa handphone ataupun kalau saya membawa handphone saya langsung serahkan ke wali kelas. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang jujur, mengakui kesalahannya. Jadi dimanapun kalian berada, kalau salah tetap mengaku salah, tidak akan menjadi seperti apa-apa. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar memperbaiki. Yang kedua, menepati janji. Sampai katanya janji adalah hutang. Orang yang jujur pasti selalu menepati janji. Kalaupun dia tidak bisa menepati janji, pasti dia akan minta maaf. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa telepon Ibu. Padahal saya udah janji misalnya. Karena saya sedang ada posisinya di luar. Kira-kira Ibu memaafkan nggak? Karena mengklarifikasi. Memberikan informasi sebelumnya atau sesudahnya. Itu adalah manusiawi. Ini adalah ciri-ciri orang yang jujur. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah dalil yang berperilaku jujur. Terdapat di surat Al-Ahzab. Yaitu yang mau membacakan. Oke, kita baca bareng-bareng. Ikutin, dengerin dulu baru ikuti ya. Langsung berdiri boleh. Bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut aja yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat Meliana yang sudah memimpin membaca dalil nakli dari perilaku jujur. Di sini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Disinilah perintah kita untuk berbuat jujur. Oke, dari sini kita akan bahas selanjutnya adalah tugas LKPD-nya. Ya, nanti akan kita bahas. Selain itu ada berkenaan tentang perilaku amanah. Nanti kita satu-satu nanti presentasi apa itu amanah atau diulang kembali apa itu jujur ya.
akan Ibu beri tugas. Oke. Tugas yang pertama. Karena sudah sesuai dengan asesmen diagnostik yang kemarin Ibu Ibu sebarkan yang untuk kalian isi. Jadi ini sesuai dengan gaya belajar yang kalian sukai. Ada yang suka menggunakan gadget. Ada yang suka dengan cara menulis. Ada yang suka dengan cara gerakan. Ada yang suka dengan cara menggambar. Ini sudah Ibu kelompokkan sesuai dengan kemampuan kalian kuasai. Yang pertama dari poster, yaitu kelompoknya Malika. Kemudian kaligrafi, Husna. Kelompok kaligrafi. Nah, kelompoknya Naila. Selanjutnya kelompoknya Meliana kaligrafi, role play, yaitu Devina. Oke. Nah, di situ sesuai perintahnya. Pertama poster dulu. Di sini poster tugasnya adalah kalian membuat. Nah, poster boleh dari Canva ataupun dari yang kalian kuasai platform digital, aplikasi yang kalian kuasai, yaitu membuat slogan tentang laku jujur dan amanah. Boleh kalian kasih ide masukannya slogannya tentang apa, ya. Kemudian kalian buka platform apa yang kalian kuasai. Apa, Nak? PDF atau Canva? Canva. Oke, berarti kalian buat dari Canva. Boleh dibuka handphonenya masing-masing. Kemudian untuk kaligrafi, ya. Kalau untuk kaligrafi, kalian menulis atau membuat kaligrafi dari dalil nakli berbuat jujur dan amanah. Ya, dari 3 kelompok itu silakan bikin. Kemudian yang lainnya mengisi data yang ada di LKPD. Ya, kalian tulis nama kelompoknya sesuai dengan yang kalian buat. Disiapkan perlengkapan gambarnya, buku gambarnya dan alat warnanya. Kemudian kalau role play yaitu bermain peran. Nah, itu ada pilihan, ada 2 pilihan perannya. Tinggal kalian mau pilih yang mana, rembukin, diskusikan, bikin sebuah karya cerita untuk kalian tampilkan nanti. Ya, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak, silakan Ibu kasih waktu dari sekarang nanti 20 menit kemudian Ibu akan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, oke. Apa, Nak? Kenapa? Yang ini. Ini kenapa? Bikinnya Anissa kan. Ya, surat Anissa. Boleh dicek, dilingkari, kemudian nanti di sini diisi. Boleh. Nanti kan di sini diisinya. Ya kan? Kemudian nanti ada keterangannya di sini, Nak. Nah, nama kelompoknya kelompok berapa, lafaz yang dipilih apa. Surat Anissa. Ya, kaligrafi kelompok. Nih, kelompok kaligrafi 1, kaligrafi 2, kaligrafi 3, ya. 1, 2, 3. Kalau yang ini adalah kelompok poster, kelompok role play, gitu aja. Karena kaligrafinya ada 3, jadi dimulai dari Husna 1, Naila 2, Meliana 3. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk role play-nya? Jadi nanti semua berperan, ya. Ada yang membacakan narasinya siapa? Oke, nanti kalau udah baru maju satu-satu. Ada pertanyaan, Nak? Tidak. Jadi tugasnya kalian membawa teksnya masing-masing. Jadi nggak oper-operan kertasnya, ya. Ada lagi? Boleh, bawa buku boleh. Oke. Untuk Canva, ada pertanyaan? Jadi semuanya bikin Canva semua tentang slogan jujur. Nanti yang mau dipresentasinya yang mana? Tapi semuanya nanti dikumpulkan. Kirim ke WA group. Ibu akan nilai, ya. Masing-masing bikin. Jadi fokus. Menyesuaikan gaya belajar kamu yang kamu sukai. Jadi bikin, ya. Ya, silakan dari sekarang. Ya. Fokus kerjaan ini dulu. Nanti habis ini baru kita maju. Ya. Kelompok yang maju pertama adalah kelompok 2 dari kaligrafi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kaligrafi 2 ingin mempresentasikan tentang dalil surah An-Nisa ayat 58.
Yuk. Ah, nyala. Baterainya habis di kayaknya nih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Satu, nilai-nilai hikmah. Apa saja yang kamu dapatkan dari membuat kaligrafi, jujur dan amanah hari ini? Jawabannya, hikmah yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui dalil nakli dan artinya dari surat At-Taubah dan An-Nisa. Dua, bagaimana perasaanmu jika kamu berada dalam posisi orang yang dimohongi atau Baca artinya. Jawabannya. kecewa dan merasa tidak dihargai? Oke, lanjut. Tuliskan contoh komitmenmu untuk menerapkan perilaku jujur dan amanah di sekolah. Yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekian presentasi kami tentang dalil amanah dan jujur surah An-Nisa ayat 58. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dari kaligrafi. Luar biasa. Oke, selanjutnya. Siapa yang sudah siap? Kelompok mana? Roleplay. Yuk, roleplay. Silakan. Ya. Boleh. Nanti kalau mic-nya mati kamu tinggal pencet aja ya. Begini pencetin lagi. Salam dulu, perkenalan dulu. Yang megang ini siapa? Ya. Narasi dulu ya. Dulu berdiri dulu. Nah, kamu berdiri sini dulu, kenalan baru. Ya, nanti baru berperan. Kenalan dulu sayang. Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok roleplay kelompok roleplay ingin menampilkan peran yang sedang kami buat. perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Samusati Putri. Nama saya Devina Cahaya Nita. Nama saya Rangga Deva Pratama. Nama saya Arya Gumilang. Di kelas sangat tenang, semua siswa fokus mengerjakan ujian akhir semester. Di barisan tengah, Liatin dulu. Rangga sudah belajar dengan giat sejak malam, sementara Devina dan Arya tampak gelisah karena tidak siap menghadapi ujian. Beberapa menit kemudian, Devina mulai melirik jawaban Rangga, lalu berbisik ke Arya. Mereka berencana mencontek agar bisa mendapatkan nilai bagus.
Rangga mulai merasa ragu-ragu apakah ia harus membantu temannya atau tetap jujur. Pengawas memperhatikan gerak-gerik mereka dari depan kelas dengan tatapan curiga. Oke, silakan diperagakan role play-nya. Mereka pakai ini, saya pakai itu. Mereka kan Nggak apa-apa, nanti di sini kedengeran kok. Arya, aku nggak bisa ngerjain dua, kamu udah belum? Belum juga deh. Aku malah bingung dari tadi. Rangga udah nulis banyak tuh. Rangga, hasil lihat jawabanmu sedikit aja ya. Aku janji cuma lihat 02 doang. Devina ini ujian. Aku nggak bisa kasih. Kalau mau nilai bagus, harus usaha sendiri. Ayolah Ram, sedikit saja. Nanti kita juga bantu kok kalau kamu ada tugas. Enggak, Arya. Aku nggak mau nilaiku jadi gak jujur. Aku belajar keras agar bisa ngerjain sendiri. Devina, Arya, kalian sedang apa? Kenapa dari tadi berbisik? Maaf Bu, saya cuma nanya sebentar. Ini ujian, bukan waktunya untuk bertanya. Ibu harap kalian menghargai aturan. Baik. Baik, Bu. Maaf Bu, saya juga sempat tegur karena mereka minta bantu. Tapi saya tolak. Bagus Rangga, terima kasih sudah jujur. Ayo lanjut mengerjakan ulangan dengan jujur. Baik, Bu. Demikianlah mulai dari kami. Narasi penutup. Ini kan? Setelah ujian selesai, Devina dan Arya mendatangi Rangga untuk meminta maaf. Mereka sadar bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada nilai. Rangga tersenyum merasa lega karena telah memilih jalan yang benar. Kejujuran adalah sikap yang harus dijaga, bahkan dengan keadaan sulit. Lebih baik mendapat nilai kecil dengan jujur daripada nilai besar dari kecurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok dari Rope yang bermain peran sangat inspirasi ya. Coba tadi kita ulas kembali tentang apa tadi? Kejujuran dalam apa? Dalam ujian, yaitu menjawab soal. Apa yang dilakukan dari teman kalian? Menanyakan? Harusnya gimana? Mengerjakan dengan sendiri, terus sebisa mungkin tanpa bertanya karena lagi ujian. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok saat tadi dari roleplay dan kaligrafi sudah sangat bagus ya, kaligrafi juga cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok poster ingin mempresentasikan hasil dari poster digital yang sudah kami buat. Jujur dan amanah. Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai kenyataan, tidak berbohong, menipu, atau memalsukan sesuatu. Amanah artinya dapat dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Hadis, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan akhirnya adalah jujur dan amanah bukan sekedar kata tapi cara hidup yang bermakna. Setelah ini kami akan menjawab pertanyaan refleksi.
1. Nilai-nilai hikmah apa saja yang kamu dapatkan dari kegiatan membuat poster tentang jujur dan amanah hari ini? Kita mendapatkan 1. Ketentraman hati, 2. Dapat dipercaya orang lain, 3. Dicintai dan diridhoi oleh Allah, 4. Terhindar dari hal-hal buruk. Kita mengalami pengalaman yang menyakitkan tentunya. Kita juga bisa menyebabkan kemarahan, rasa kekecewaan, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang tersebut. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok poster. Bagus sekali. Pesannya adalah jujur dan amanah bukan sekedar kata tapi cara hidup yang bermakna. Baik, selanjutnya adalah kelompok dari kelompok 3, yaitu dari kaligrafi, yaitu timnya Meliana. Dipersilakan. Beri tepuk tangan dulu deh untuk kelompok kaligrafi. Beri semangat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kaligrafi ingin mempresentasikan hasil karya kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sudah baik yang memberi pengadilan kepadamu. Sungguh Allah mendengar maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Ya. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan refleksi yang telah diberikan. Pertama, nilai-nilai hikmah apa saja yang kamu dapatkan dari kegiatan membuat kaligrafi jujur dan amanah hari ini? Nilai hikmah yang didapatkan, mengetahui tentang kaligrafi, lebih mengerti tentang jujur dan amanah. Sekian dari kelompok 3 kaligrafi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Qurannya dibacanya juga bagus, merdu, dan ayat yang ditulis pun kaligrafinya juga sangat bagus. Ya. Kemudian selanjutnya presentasinya sudah cakep-cakep semua, hasilnya juga cakep-cakep semua jawabannya. Sekarang Ibu mau sedikit bertanya atau refleksi dari hasil kalian belajar hari ini. Yang pertama, apakah hal baru yang kalian dapatkan dari kegiatan presentasi hari ini? Yang jadi role play, yang menulis naskah, atau yang membuat poster dan yang menulis kaligrafi. Silakan. Dari role play dulu, bermain peran. Apa hikmahnya yang kalian dapat? Tanya. Kalau dapat tugas sebaiknya ngerjain sesuai kemampuan diri sendiri. Good. Buat refleksi diri sendiri ya. Kalau dapat tugas apapun, mau ujian, mau PR, mau apapun dari tugas dari guru dikerjakan sendiri. Bertanya sebenarnya boleh ya. Yang tidak boleh adalah mencontek atau menanyakan jawaban dari teman atau apalagi menyontek dari buku. Ya, oke, good. Ini untuk dari kelompok bermain peran atau role play. Materi apa saja yang didapat hari ini, Husna? Apa aja yang didapat, Husna? Kamu jadi paham apa gitu? Berdiri sayang. Nah, kita dapat memahami lebih dalam tentang kejujuran dan amanah. Amanah boleh. Ya, beri tepuk tangan untuk Husna. Oke, semoga tidak hanya materi atau teori saja, tapi Ibu harapkan semuanya kita praktekkan. Tapi kalau Ibu lihat ya kegiatan
dalam perilaku jujur dan amanah. Ibu lihat dari keseharian, alhamdulillah kelas 8F maupun siswa-siswa lain ketika menemukan sesuatu, mau menemukan uang, buku, jilbab, baju olahraga, pasti akan diumumkan, dilaporkan ke Bapak Ibu guru untuk supaya barang temuannya bisa terkembali lagi ke pemiliknya. Itu berarti sifat jujur dan amanahnya sudah dijalankan. Semoga seterusnya kalian selalu menjadi istiqomah memiliki perilaku jujur dan amanah. Baik, selanjutnya sudah kita selesaikan materi hari ini. Ibu akan membuat evaluasi sejenak, yaitu menjawab soal. Perwakilan dari kelompok satu orang untuk menjawab. Ya, pertanyaan. Kalau masih ada yang salah jawabannya, misalnya salah nih jawabannya, diulang kembali sampai jawabannya benar. Kalau yang sudah benar, cukup sekali aja. Berarti dia sudah memahami dari materi hari ini. Bisa dipahami ya? Oke, Ibu lihat dulu. Perhatikan. Ilustrasi tersebut. Kami memiliki banyak grup media sosial. Setiap mendapatkan berita dari temannya, Rani segera mengirimkan berita itu ke grup lainnya. Rani ingin menjadi yang paling update di mata teman-temannya. Bagaimana pandangan kalian terhadap Rani? Oke, silakan pilih jawaban yang mana. Ya, bisa lah. Ya, kita lihat ya, jawabannya benar nggak ya? Alhamdulillah, good, kalau satu. Menjawab betul semua ya, alhamdulillah. Dari pertanyaan ini kita bisa belajar ya, belajar dalam berevaluasi materi yang telah kita pelajari, bahwasannya sudah paham atau belum. Kalaupun masih salah tidak menjadi masalah, karena apa? Ini adalah proses pembelajaran ya. Yang penting kita ada kemauan ingin berubah. Toh buktinya dengan kita ulangi lagi pelajarannya menjadi benar ya. Selanjutnya, alhamdulillah hari ini sudah selesai materi kita. Semoga ilmunya bermanfaat, menjadikan kita berkah ya. Dan Ibu harapkan materi ini tidak hanya teori, tadi sudah Ibu sampaikan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di rumah kalian dibaca kembali buku paketnya berkenaan dengan materi hari ini. Kita berliterasi di rumah. Kemudian kalian kerjakan soal yang terdapat di buku paket kalian. Berlatih di rumah, minggu depan atau Senin depan akan kita koreksi bersama, kita bahas bersama, dan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Yaitu mempelajari salah satunya adalah tata cara sholat istisqa, tata cara sholat gerhana, dan tata cara sholat jenazah. Nanti kita praktekkan bersama-sama untuk minggu yang akan datang. Oke, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita tutup. Kita siapkan dulu perlengkapan belajarnya. Ketua kelas tolong disiapkan. Yes, please. Yang kenceng, Nak. Before we go home, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Praying finish is thanking to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruhnya.